Amin ya rabbal alamin. Ada satu janji iblis yang kemudian janji ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya. Satu janji di dalam surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Ya. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis dia berjanji karena engkau telah menghukum saya sehingga saya tersesat. Thumma saya tersesat dari jalan Allah, maka saya akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Ya. Iblis kalau dalam bahasa Arab itu ablasa. Ablasa itu putus asa dari rahmat Allah sampai hari kiamat. Maka dia akan melakukan hal yang sama agar manusia ini putus asa dari rahmat Allah. Bagaimana caranya? Qala thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Maka saya akan mendatangi mereka dari arah depan mereka. Min baini aydihim. Wa min khalfihim. Dari arah belakang. Wa an aymanihim. Dari sebelah kanan. Wa an syama'ilihim. Dari sebelah kiri. Dari mana saja? Depan, belakang, kanan, kiri. Para ahli tafsir mentafsirkan arah-arah yang didatangi ini dengan beberapa penafsiran, tapi kita tidak bahas di sini. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya itu satu, agar kemudian wala tajidu aktsarahum syakirin. Agar kemudian Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana dia menempuh semua arah agar kemudian manusia ini tidak bersyukur. Hanya atas yang tidak dia datangi. Karena kata ulama, atas itu arah datangnya rahmat Allah. Maka iblis itu nggak bisa mendatangi manusia dari arah atas. Karena arah atas itu adalah tempat turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia berjanji dan akan memenuhi janjinya sehingga cara bikin manusia kufur itu biasanya bikin mereka lupa terhadap nikmat, maka nanti mereka akan lupa kepada sang pemberi nikmat. Jadi kekufuran itu mudah sekali terjadi jika melalui bab ketidaksyukuran. Karena kalau sudah lupa nikmat, maka dia akan lupa kepada sang pemberi nikmat. Makanya perhatian syariat Islam terhadap masalah syukur mengingatkan manusia itu kepada sang pemberi nikmat, ini menjadi perhatian yang sangat penting di dalam syariat Islam. Ya. Nah, potensi kita melupakan nikmat Allah ini sangat besar sekali Bapak Ibu sekalian. Betul? Kita ini paling mudah lupa terhadap nikmat, tapi paling ingat terhadap musibah. Inilah yang dikatakan Imam Hasan al-Basri. Manusia itu paling melupakan nikmat dan paling mengingat musibah. Ya. Betul? Nah, kita nih kalau dikasih ujian saja itu sudah melupakan nikmat yang kemudian Allah berikan. Ya. Ustaz, mungkin pulang ke ini. Oh, di bawah kurang dengar. Oh, di bawah kurang. Ini bahaya kalau yang di bawah kurang dengar nih bahaya. Ini gimana? Ibu-ibu soalnya kan ya. Kalau ibu-ibu, oh kurang. Maksudnya mami-mami juga masalah. Oh siap, nggak apa-apa. Tes. Jelas ibu-ibu ya? Jelas ya. Baik. Oh ini dia agak-agak miring ini. Mungkin bisa pakai yang imam, jadi karena ini kalau didekatin dia begini. Atau ini sudah tes. Jelas di bawah. Alhamdulillah. Nah kita lanjut
Jadi manusia itu kata Imam Hasan al-Basri, dia melupakan nikmat dan menghitung-hitung musibah, gitu ya. Nah, padahal kemudian di dalam Al-Quran itu Allah sampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Urusan nikmat itu kalau dihitung kita tidak akan mampu. Ya, makanya perintahnya itu disyukuri. Perintahnya di apa? Disyukuri. Maka inilah sifat manusia. Ketika kemudian dakwahnya para nabi itu dari zaman nabi-nabi yang kemudian Allah utus ke dunia, ya, sebagian materi dakwah atau tugas utama mereka adalah menyampaikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia itu mereka ingat terhadap nikmat. Dan ini dari zaman nabi-nabi terdahulu, metode mengingatkan terhadap nikmat itu terus dilakukan. Saya kasih contoh Nabi Nuh alaihi salam. Ya, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Ya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Ya, Allah jadikan bulan sebagai cahaya, ya, dan matahari sebagai pelita. Masya Allah, ini bahasanya nih Masya Allah. Bulan itu sebagai apa? Bulan itu sebagai nuran, karena dia bukan sumber cahaya, dia itu pantulan cahaya. Cahaya bulan itu kan sebenarnya pantulan dari cahaya matahari. Ini penggunaan bahasanya saja, Masya Allah. Karena secara ilmu astronomi bulan itu dia memantulkan cahaya. Maka ketika Allah sampaikan di sini, ini untuk mengingatkan, sebagaimana Nabi Hud alaihi salam, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh, dan ingatlah kalian, kata Nabi Hud, Allah jadikan kamu sebagai pengganti dari umat sebelumnya, yaitu kaumnya Nuh. Itu kaumnya sendiri diingatin oleh Nabi Hud. Agar apa? Agar mereka tuh mengingat nikmat tersebut. Sebagaimana kemudian Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, wadhkuru idza ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad, dan ingatlah kalian Allah jadikan kamu pengganti dari umat-umat sebelumnya, yaitu kaum 'Ad. Ya, jadi materi dakwahnya para nabi itu selalu mengingatkan tentang apa? Ya, agar mereka itu bersyukur kepada Allah. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah, ini Nabi Musa ngingetin Bani Israel tentang satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Id anjakum min ali fir'aun, ya, mereka itu diselamatkan dari Fir'aun dan pengikutnya. Ya, apa yang terjadi pada saat itu? Ya, Fir'aun itu kan yudzabbihuna abna'akum, dia menyembelih anak-anak kalian. Kemudian Allah selamatkan. Ini kan ngingetin mereka agar apa? Agar ingat nikmat yang sudah diberikan. Bahkan di antara khutbah Nabi Musa alaihi salam, ketika mereka berhasil untuk kemudian selamat dari kejaran Fir'aun itu, ya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini Masya Allah, ngingetin mereka tentang nikmat. La in syakartum la azidannakum. Ada hubungan sebab akibat di sini. Kalau kalian bersyukur, la azidannakum, akan kami tambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Atas ayat ini saja sebenarnya kita tuh harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa Bapak? Karena bahasanya itu
antara kalimat pertama dan kedua indahnya itu luar biasa. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku tambahkan. Ada apa? Kalau dalam balaghah itu kita sebut sebagai hubungan sebab akibat. Kalau kalian syukur maka akan aku tambahkan. Mungkin kalimat lanjutannya kita akan berpikir dia punya hubungan sebab akibat yang sama. Kalau kalian syukur aku tambahkan. Tapi lihat kalimat lanjutannya. Saking sayangnya Allah kepada kita, maka tidak ada satupun huruf yang menandakan ada hubungan sebab akibat. Allah cuma bilang, kalau kalian kufur, Allah cuma ngasih pernyataan, ingat azabku pedih. Kalau bentuk kalimatnya sama, kita sudah habis semua. Kalau kalian syukur, aku tambahkan. Kalau kalian kufur, aku azab. Bapak, Ibu, dan saya nggak ada satupun yang ada di masjid ini pada pagi hari ini. Kenapa? Karena urusan tidak bersyukur itu udah dari lama kita ini nggak bersyukur. Betul? Jadi Allah itu menggunakan kalimat yang kata ulama tafsir, kalau ada satu huruf saja yang menandakan adanya hubungan sebab akibat, maka kita binasa semuanya. Maka Nabi Musa itu ketika menyelamatkan, berhasil diselamatkan, yang beliau sampaikan adalah rasa syukur. Jadi semua Nabi itu mengingatkan umatnya kepada nikmat Allah kepada mereka. Nah, ini metode dakwah para Nabi, dan apa yang kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran itu terlalu banyak. Ayat-ayat yang mengingatkan kita akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu surat di dalam Al-Quran itu, yang surah ini bahkan oleh ulama dinamakan surah apa? An-Ni'am. Ya. Surah apa itu? An-Nahl. Surat An-Nahl itu dinamakan sebagai surah An-Ni'am. Nikmat-nikmat, ya. Kenapa? Karena surat ini tuh menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah itu berturut-turut. Itu diceritakan di dalam surah An-Nahl, ya. Itu nikmatnya itu disampaikan berturut-turut di dalam ayat ini, surat ini. Maka kemudian surat ini sampai kemudian dikatakan sebagai surah An-Ni'am, yaitu surah yang menceritakan tentang nikmat-nikmat. Maka mudah-mudahan kita ini jadi orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terlalu banyak nikmat yang kemudian Allah berikan kepada kita. Makanya bulan Ramadan ini termasuk bulan syukur, ya. Puncaknya Ramadan itu justru la'allakum tashkurun. Nah, ini yang suka kita lupa, bahwa ternyata puncak Ramadan itu adalah puncaknya syukur. Makanya sebenarnya ketika kita berbuka itu, kita tuh seperti berpindah dari satu amalan kepada amalan yang lain. Kalau kemudian kita memahami ini sebagai syukur, ya, misalnya kita itu berpuasa, ya, maka saat itu kita sedang melaksanakan ibadah sabar, gitu ya. Maka ketika kita menanti berbuka, itu sebenarnya peralihan dari kesabaran menuju rasa syukur. Ya, tapi ya zaman sekarang menanti berbuka itu seperti balas dendam. Kalau dipahaminya itu sebagai Allah, saya melalui rasa lapar dan dahaga, ya, saya menuju ibadah lain yang sangat besar, yaitu syukur. Kita menanti berbuka itu betapa nikmatnya, bahwa inilah hidup, Pak. Kita beralih dari satu hal yang wajib kepada hal wajib yang lain. Kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Makanya tuh ketika berbuka, ya ini harus diamalkan betul, ya, bahwa kita menanti buka ini sebenarnya berpindah kepada amalan syukur, ya. Kita tuh sekarang mungkin
puasa Ramadan dengan segala ibadah yang menyertai, alhamdulillah sudah kita jalankan. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Begitulah Allah menutup firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 108. Mari kita coba telaah lebih dalam tentang syukur. Kita sudah pernah bahas dulu, cuma kita ulangi lagi agar ini semakin tertanam di dalam diri kita. Dalam khazanah Al-Quran, orang bersyukur itu disebut dengan dua penyebutan, syakir dan syakur. Contoh penyebutan yang kemudian disampaikan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 144, ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, maka Allah menyebut dengan kata syakir. Ya. Sebaliknya kata syakur kita jumpai di dalam surah Al-Isra ayat yang ketiga. Ini Allah firmankan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Makanya Nabi Nuh itu abdan syakur. Ya. Abdan syakur. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kedua kata ini, syakir dan syakur, itu memiliki makna yang sama, yaitu apa? Orang yang bersyukur. Kalau dalam literasi bahasa Indonesia itu disamakan, orang yang bersyukur. Namun mari kita lihat, di dalam kitab Risalah Qusairiyah disampaikan perbedaan makna syakir dan syakur. Syakir alladhi yashkuru 'alal mawjud. Syukur itu, syakir itu orang yang bersyukur 'alal mawjud, atas sesuatu yang sudah didapatkan. Sudah didapatkan. Ya. Misal kita punya keinginan, alhamdulillah terpenuhi. Berarti bersyukur atas sesuatu yang dikabulkan, sesuatu yang terwujud. Itu disebut apa? Syakir. Ya. Syakur alladhi yashkuru 'alal mafqud, orang yang bersyukur atas ketiadaan, sesuatu yang tidak terwujud. Makanya ketika Nabi Nuh syakur, abdan syakuran, Nabi Musa syakir, Nabi Muhammad dua-duanya berkumpul dalam diri beliau. Masya Allah. Kan Nabi itu kalau apa yang beliau inginkan terpenuhi, maka ucapannya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau tidak terpenuhi, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang beliau harapkan, beliau bilang apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi dua-duanya itu tetap syukur. Ada syukur, tidak ada syukur. Allah sebut Nabi Musa syakir, Allah sebut Nabi Nuh syakur, Allah Nabi Muhammad dua-duanya. Makanya nama Nabi Muhammad itu kan Muhammad Ahmad, Ahmadun nas li Rabbi, orang yang paling banyak memuji. Muhammad yang terpuji. Ya. Kalau kita di mana? Syakir atau syakur? Susah. Syakir aja susah kita. Apalagi syakur. Nabi Musa disebut abdan syakur. Dakwahnya 950 tahun. Yang naik di atas kapal 85. Coba dibagi. 950 bagi 85 berapa hasil? Berapa kira-kira? 11. Berarti 11 tahun. Ini kita coba ini kan. Berarti dakwah 950 tahun per 11 tahun yang ikut cuma satu orang. Masya Allah. Misalnya kita ngajar di sini, yang hadir itu cuma satu orang. Berapa lama saya bisa bertahan dengan satu orang? Mungkin 1 bulan kita libur dulu. 1 orang. 1 tahun saya bisa bertahan. Mungkin masih bisa sulit. Betul?
Musa 950 tahun, wajar dikatakan sebagai abdan syakur. Makanya perihal syukur ini Masya Allah, saya doakan kita bisa sampai syakur. Amin ya Rabbal Alamin ya. Syakir itu orang yang bersyukur atas pemberian. Syakur orang yang bersyukur atas penolakan. Berapa banyak dari kita bisa bersyukur ketika ditolak? Pernah Bapak Ibu bersyukur ketika ditolak? Pernah? Kita minta bantuan dari orang, terus orangnya nolak. Alhamdulillah ditolak. Alhamdulillah nggak dikasih. Kalau dikasih ya wajar ya. Alhamdulillah syukur ya Allah. Makanya saya suka bilang begini. Misal ada orang nyalon apa? Misal ya, dia nyalon, ya menang dia tasyakuran. Sebenarnya bahasanya kalau tasyakuran itu, syakur itu justru nggak dapat, nggak dapat tasyakuran. Syakur kan syakur itu bersyukur atas sesuatu yang tidak berhasil, kira-kira begitu. Ya. Ketika dia jadi, dia syukur ya syakir gitu ya. Makanya saya doakan mudah-mudahan kita bisa jadi syakur. Ya, walaupun untuk jadi syakir saja kita lagi berjuang semuanya. Ya, apalagi jadi syakur. Ya, maka semoga Ramadan ini membuat kita jadi orang yang bersyukur ketika kita dapat manfaat, kita bersyukur ketika kita tidak dapat manfaat. Amin ya Rabbal. Nah, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qaidaha bi iqaliha. Ibnu Athaillah beliau bilang, yang tidak mensyukuri nikmat dia sudah menjerumuskan nikmat itu kepada ketiadaan. Jadi kalau tidak bersyukur, maka kita tuh seperti tidak mengikat kuda yang kemudian kita miliki. Dia cepat lari. Betul? Syukur itu mengikat nikmat. Syukur itu menjaga nikmat. Kufur itu mengundang hilangnya nikmat dari Allah. Ya. Nah, asyukru qaidul mawjudi wa saydul mafqud. Syukur itu pengikat nikmat yang sudah ada dan dia memburu nikmat yang belum ada. Syukur itu apa? Mengikat yang sudah ada dan mencari yang belum ada. Tapi karena kita tidak syukur, akhirnya kita sibuk mencari yang belum ada, melupakan yang tidak ada. Yang sudah ada. Ya. Masya Allah. Jadi nikmat itu terjaga dengan syukur, nikmat yang belum datang justru akan datang dengan apa? Syukur. Man lam ya'rifun ni'mah illa fil mat'ami wal mashrabi faqad qalla ilmuhu. Maka barang siapa yang hanya mengingat atau mengenal nikmat itu pada makanan dan minuman, maka itu menunjukkan sedikitnya ilmu yang dia miliki. Sedikitnya ilmu yang dia miliki. Ya kan banyak orang itu ya hanya mengenal nikmat itu mat'am wa mashrab, makan dan minum dan hal-hal lain yang bersifat itu. Padahal nikmat itu bukan hanya harta, bukan hanya makanan, bukan hanya kesehatan. Nikmat keamanan itu juga nikmat. Ya. Antum bayangkan sekarang di wilayah Timur Tengah itu, ya, Dubai, ya, apalagi Qatar, apalagi Bahrain. Ini negara-negara minyak kaya semua. Tapi hari ini kekayaan bersamaan dengan ketakutan, maka kekayaan itu
rasa-rasanya seperti kehilangan maknanya. Betul? Ya. Antum punya banyak uang, tapi kemudian tidak berada dalam nikmat keamanan, oh itu seperti hilang itu maknanya. Saya jadi ingat ketika diceritakan tentang kejatuhan Abbasiyah itu, ya. Itu Hulagu Khan, dia menawan khalifah terakhir dari Abbasiyah, Mu'tasim Billah. Itu setiap hari Khalifah Mu'tasim Billah itu ditawan di dalam istana. Dan setiap hari nggak dikasih makanan, tapi dikirimin sepiring emas. Sepiring emas, Bapak Ibu, Masya Allah. Dalam situasi tersebut, saya nggak bisa makan emas. Kata Hulagu Khan, kalau kamu tahu nggak bisa dimakan, kenapa kamu simpan? Kisah yang cukup memilukan ketika jatuhnya Abbasiyah. Maka kemudian nikmat itu bukan hanya makanan, tapi rasa aman dan bersaudara ini juga nikmat. Ya, di masjid ini Bapak Ibu bisa kenal satu dengan yang lain. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ya, kita bersyukur karena kita kemudian memiliki nikmat persaudaraan ini juga nikmat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bersaudara dalam ikatan ukhuwah, itu semuanya nikmat. Ya. Maka syukur ini adalah jalan yang kemudian Allah siapkan agar kemudian kita itu banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba untuk kemudian berpuasa dengan rasa syukur di hari-hari terakhir Ramadan ini. Tinggal berapa hari? Ada yang satu, ada yang dua, ya. Baik. Nah, begitu. Ada yang bilang alhamdulillah. Jadinya semua hari-hari terakhir itu jadi hari ganjil semua. Kita bersyukur kepada Allah. Mau yang sisa satu, sisa dua, amalkan. Puasa dengan penuh rasa syukur. Jadi puasanya tuh alhamdulillah ya Allah, kita dikasih kesempatan masuk Ramadan. Alhamdulillah bisa beribadah puasa. Nanti sore Bapak Ibu amalkan ini, ya. Menunggu berbuka itu seperti menunggu berpindahnya amalan sabar kepada amalan syukur. Oh, itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa, ya. Nah, mudah-mudahan bisa diamalkan. Sampailah kita kemudian kepada satu amalan yang kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya pernah nanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha?" Jika saja suatu hari aku tahu bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, lantas apa yang harus saya baca, ya Rasul? Ya. Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah doa ini, ya Allah, Engkau Maha Pemberi maaf, Engkau suka memberi maaf, menghapus kesalahan, maka maafkan aku, hapuskan dosa-dosa. Masya Allah. Di sini saya mengutip satu perkataan yang cukup menarik dari seorang ulama dari madhab Hambali. Ya, beliau bilang begini, innama umira bisu'alil afwi fi lailatul qadri ba'dal ijtihadi fi a'mali fiha wa fi layalil ashr. Sesungguhnya kita diperintahkan oleh Nabi untuk memohon apa? Memohon afwi, ya, penghapusan dosa pada malam Lailatul Qadar
setelah ba'dal ijtihadi fil a'mal. Setelah kita itu ijtihadil amal, kita bersungguh-sungguh di dalam amalan kita, ya. Iktikaf, sedekah, tilawah. Kita berada pada puncak amalan yang kita lakukan, ya, dan pada malam-malam 10 terakhir, li'annal arifin ini orang yang betul-betul mengenal Allah. Jadi orang kalau dibilang arifin, ya, Pak Arifin ini, ya. Ada Pak Arifin di sini, ya. Jadi arifin itu orang yang, jadi kalau Bapak Ibu dibilang ini orang arif, ya, itu tuh orang yang betul-betul mengenal Allah. Siapa dia? Arifin itu yajtahiduna fil a'mal, orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal. Thumma, kemudian la yarawna li anfusihim amalan salihan wala halan wala maqalan. Udah ibadahnya ini dia sungguh-sungguh, ya. Dia beramalnya luar biasa, namun dia tidak melihat dirinya pada amal yang layak. Dia tidak melihat bahwa amal ini layak, ya. Bahkan tidak pula pada halan, pada keadaan dirinya, tidak membuat dia merasa saya berada pada puncak ketinggian spiritual, enggak, ya. Hatta dalam maqala atau perkataan mereka, ya, fayarji'una ila su'alil afwi, maka kemudian dia kembali kepada permohonan afwi, permohonan ampunan, maaf, penghapusan dosa, kahalil mudnibil muqassir. Allah, indah sekali, ya. Dia itu justru pada puncak amalan dia itu memohon permohonan agar Allah menghapus dosanya seperti keadaan pendosa yang penuh kekurangan. Nah, inilah luar biasanya. Orang biasanya mohon pengampunan dosa di saat dia berada pada puncak dosa, betul ya? Tapi ini justru sebaliknya, dia berada pada puncak ibadah, justru pada situasi inilah dia meminta penghapusan dosa, ya. Makanya semakin banyak beramal, dia semakin rendah, semakin tawadhu. Walaupun dia sudah betul-betul berusaha dengan qiyamul lailnya, dia baca Quran, dia sedekah, dia iktikaf, tapi dia kemudian tidak bersandar pada amalannya, dia tetap bersandar kepada penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-arifun la ya'tamiduna ala a'malihim bal ala Allah. Makanya arifin itu tidak bersandar pada amalnya, tapi kepada pemaafan Allah, ya. Karena ibadah kita ini selalu punya kekurangan, kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang sempurna, maka kita bersandar kepada pemaafan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasianya kenapa kita kemudian setelah kita ibadah, kita bersyukur, kita mohon ampunan kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Maka kemudian laisal bi'arif man lam yakun ghayatun amalihi min Allahil afwu, ya. Bukanlah orang yang betul-betul arif mengenal Allah jika puncak harapannya bukan penghapusan dosa, ya. Maka ini menarik, karena kemudian Nabi tidak ajar kita malam itu minta rezeki, minta kesehatan, minta keberhasilan dunia, namun kemudian minta penghapusan dosa. Kenapa? Karena tanpa penghapusan dosa amal kita tidak berarti, betul? Ya. Ibadah kita tidak sempurna, keselamatan akhirat kita tidak tercapai, ya. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la
ahadan amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Termasuk engkau ya Rasul? Beliau bilang, wala ana. Termasuk saya. Illa ayyata ghammadani Allah birahmatin minhu. Ya, termasuk aku. Kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepada. Masya Allah. Ya, maka mudah-mudahan Allah berikan penghapusan dosa kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, ternyata malam itu Nabi nggak ngajarin minta harta, minta panjang umur, minta dunia, tapi justru yang diminta adalah ampunan. Ya. Ada satu ayat yang ketika ayat ini turun, itu gelisah para sahabat. Kaum muslimin itu merasa secara psikologis itu tertekan dengan ayat ini. Ya, An-Nisa 123. Ya. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab man ya'mal su'an yujza bihi wa la tajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Dan kalian tidak akan menemukan pelindung dan penolong kecuali Allah. Ini ayat berbicara tentang man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa berbuat dosa maka dia akan dibalas. Ini sahabat datang kepada Abu Bakar karena Abu Bakar dikatakan sebagai ahli syurga. Ya. Abu Bakar fil jannah. Ya, Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakar, ayat ini mengabarkan tentang pembalasan dosa. Ya. Maka mereka khawatir kalau kita semua dibalas atas dosa, hancur kita, binasa kita. Abu Bakar datanglah kepada Nabi. Ternyata Abu Bakar merasakan kegelisahan yang sama. Ya Rasul, inna la nujaza bi kulli su'. Na'mal. Kami akan dibalas sesuai dengan semua keburukan yang kami lakukan. Ya rahmakallah ya Abu Bakar, semoga Allah merahmatimu. Alasta tamrad, kamu pernah sakit. Alasta tansab, kamu pernah letih. Alasta tusibukal lahwah, pernah merasakan musibah yang kamu lewati. Itu adalah cara Allah membalas dosa-dosa. Ya, Bapak Ibu pernah sakit? Pernah ngerasa capek dalam hidup? Pernah merasa sempit sekali hidup ini? Musibah, ujian, itu cara Allah membalas dosa-dosa kita. Makanya dulu ulama-ulama dulu ketika mendapatkan sesuatu yang dirasa tidak menyenangkan dalam hidup, yang disandarkan lebih dulu, ini akibat dosa. Mereka nggak sibuk nyalahin orang lain, tapi langsung kepada diri sendiri. Ini efek dosa. Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau bilang, "Khurrimtu bi qiyamil lail khamsata ashhurin." Saya pernah nggak bisa bangun salat malam berapa lama? 5 bulan. Bidzambin adnabtuhu, karena dosa yang aku lakukan. Ditanya, ya Tuhan Imam, dosa apa? Mereka penasaran. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dosa apa Tuhan Imam? Itu gara-gara beliau pernah lihat ada seorang yang lagi doa, kemudian dia menangis. Ra'aitu rajul yabki, menangis. Jadi dia ibadah, dia doa sampai nangis. Padahal beliau cuma bilang, faqultu li nafsi. Ketika melihat kondisi seperti ini, saya mengatakan kepada diri saya sendiri. Apa? Kalau mengatakan kepada diri saya sendiri itu apa namanya? Zon. Apa? Zon. Zon itu apa? Belum ucapan, baru prasangka. Masih ada di dalam pikiran kita, Pak. Kita masih berbicara kepada diri kita sendiri. Kita belum ngomong ke orang lain. Beda misalnya saya bilang ke Pak Andi misalnya, wah tadi ada jamaah itu doa sampai nangis, wah itu jangan itu berisik di masjid, ini orang pasti nangisnya pura-pura. Ini sudah ucapan ini.
Imam Sufyan Ats-Tsauri itu masih dalam hati, Pak. Apa ucapan yang beliau katakan kepada dirinya sendiri? Hadzal rajul murad. Ini orang pasti riya. Ini balasan dari Allah. Allah, kita ini bukan hanya zan, Bapak Ibu. Lisan kita ini udah banyak sekali. Betul? Ya Allah, semoga Allah ampunkan zan kita kepada orang lain. Seorang Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, efek dosa zon saya diharamkan 5 bulan bangun salat malam. Sa'id bin Musayyib udah lisan. Waktu beliau bangkrut itu, beliau rugi dalam tijarahnya. Gara-gara apa? Beliau bilang, beliau cari satu-satu ketemu dosanya. 15 tahun lalu beliau itu pernah enggak sadar mengucap satu kalimat. Jadi ada orang tuh lusuh benar. Lusuh maksudnya terlihat dia tuh ya lusuh, apa? Kuman lah gitu. Terus beliau bilang, hadzal rajul faqir. Ini orang, kalau bahasa kita, ini orang miskin amat ini orang, begitu ya. Beliau bilang, saya belum betul-betul bertaubat atas ucapan tersebut 15 tahun. Saya dibalas atas dosa tersebut. Dosa itu berefek, Bapak Ibu. Yang menarik, ya kalau sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini antum tahu mertuanya siapa? Mertuanya itu Abu Hurairah, Pak. Abu Hurairah. Mertuanya itu hafal hadis sampai 5.000-an lebih. Mertua kita siapa, Pak? Ini Sa'id bin Musayyib kena efek dosa gara-gara ucapan lisannya, beliau bilang. Dan itu pun dilakukan 15 tahun yang lalu. Beliau merasa tobatnya belum maksimal terhadap ucapan tersebut. Ya kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau Sa'id bin Musayyib dosanya sedikit. Mudah mengidentifikasi hukuman ini datang dari dosa yang mana. Dosanya sedikit, Pak. Ngingatnya gampang. Saya, antum, masih ingat dosa 3 hari lalu? Masih ingat? Udah kebanyakan udah. Makanya tuh disuruh minta banyak-banyak maghfirah. Maghfirah itu apa? Perlindungan. Maghfirah itu dalam bahasa Arab tuh mighfar. Mighfar itu topi dari besi dipakai agar tidak, dulu kalau perang mereka pakai mighfar biar entar nggak, kalau kena anak panah nggak apa-apa, kena pedang aman. Ya kan kalau kayak dulu zaman Eropa tuh suka pakai baju besi zirah itu mighfar namanya, agar tidak terluka kena pedang. Nah, maghfirah itu kita minta perlindungan agar dosa kita tuh tidak menyerang diri kita sendiri. Itu maghfirah. Ya. Allah tutupi, Allah lindungi kita. Entar di akhirat baru diampunkan setelah disebutkan satu persatu. Entar ketika di akhirat kita dibariskan semua, satartuha fid dunya, aku tutupi di dunia, aibnya aku sembunyikan, wa ughfiru lakal yaum, hari ini aku ampunkan. Tapi ya disebutin satu persatu. Itu namanya maghfirah. Tapi al-afu ini lebih dahsyat dari maghfirah. Kalau maghfirah ditutupi di dunia, tidak diketahui manusia, nanti di akhirat Allah ampunkan. Kalau al-afu di dunia ditutupi, dihapuskan dosanya, di akhirat tidak lagi disebut satu persatu. Itu namanya al-afu. Maka baca sebanyak-banyaknya doa-doa ini, ya. Agar apa? Dosa husnuzon kita diampunkan.
dosa lisan kita ini tidak hanya diampunkan tapi dihapuskan. Ya, dosa kita dalam urusan ibadah kita yang penuh dengan kekurangan ini Allah ampunkan, Allah hapuskan. Apa kalau bahasa kita pemutihan? Pemutihan. Kalau maghfirah itu diampunkan di dunia, ditutupi di dunia. Dosa ini kan aib, Pak. Maka kita tuh kalau sudah ditutupi aibnya jangan diceritakan ke orang lain. Ya, makanya orang yang kata Nabi tidak termaafkan itu, kullun nas mu'afan illal mujahirin. Semua manusia itu dimaafkan kecuali satu, Pak. Orang yang menjaharkan dosa, itu kata Nabi tidak terampuni. Ya, menjaharkan dosa itu dia menunjukkan dosanya dengan bangga kepada orang lain. Fatal itu. Orang yang malamnya dia berdosa, paginya dia merasa berdosa dan dia, ya Allah tutupi. Dia tutup dosa itu agar tidak diketahui orang lain. Dia minta ampunan, Allah kasih maghfirah. Tapi ada orang yang menjaharkan dosa. Makanya hati-hati ini yang suka makan minum terang-terangan di bulan Ramadan. Itu menjaharkan dosa itu. Dan hati-hati. Kalau dia tidak bertaubat dengan sebetul-betul taubat, tidak terampuni. Kenapa? Karena mengumbar dosanya kepada orang lain di depan khalayak orang baik. Mudah-mudahan yang suka makan minum di bulan Ramadan ini di depan khalayak, dia dengar ini. Ya, itu menjaharkan dosa. Ya, menjaharkan. Pak, kita ini kalau antum dapat uzur saja, uzur di dalam puasa, bukan berarti kita boleh terang-terangan di depan umum. Betul. Artinya bukan dosa, cuman ada adabnya. Padahal kita dapat rukhsah begitu ya. Nah, ini gimana dengan yang tidak dapat rukhsah tapi terang-terangan dia di depan umum? Ya, maka kita sekali lagi mohon maghfirah, mohon afu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, sehingga kemudian ya, kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Ya, jadi syukur kita masih diberikan kesempatan sampai hari ini. Kita minta maghfirah dan kita minta afu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan muamalah, maka tidak ada tanya jawab. Tanya jawab hanya pada bab fikih muamalah. Ya, amin ya rabbal alamin. Belnya sudah bunyi tadi ya. Jadi nanti kita tutup dengan doa. Semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau mengangkat setiap batu untuk meninggikan Ka'bah, maka beliau membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka seperti itulah kita pada hari ini meminta semoga Allah menerima semua amal ibadah Ramadan kita. Mulai dari qiyamul lail kita diterima, tilawah Quran kita diterima, sedekah kita diterima, permohonan maghfirah dari Allah, Allah berikan perlindungan kepada kita. Kita doakan saudara-saudara kita di luar sana yang sedang berjuang dengan hidupnya, semoga Allah mudahkan mereka. Yang sedang jauh dari agama, semoga Allah dekatkan mereka. Yang sedang meninggalkan kewajiban puasa tanpa uzur, semoga Allah beri hidayah. Mereka bertaubat kepada Allah dan melaksanakan apa yang kemudian Allah perintahkan. Semoga Allah lapangkan semua kehidupan kita semua. Allah mudahkan semua urusan kita. Ya. Allah ampunkan semua dosa zon kita kepada orang lain. Prasangka-prasangka buruk kita semoga Allah ampunkan. Allah ampunkan semua dosa lisan kita kepada orang lain. Ya, kepada pasangan kita, ya, kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, semoga Allah ampunkan ya Allah. Dari dosa yang kemudian kita ingat sampai yang kita lupakan. Karena Allah tidak pernah melupakan sementara kita melupakan dosa.
dosa tersebut. Dosa yang sengaja semoga Allah ampunkan. Yang tidak sengaja Allah ampunkan, yang terang-terangan Allah ampunkan, yang sembunyi-sembunyi Allah ampunkan kita semua. Dan semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan dunia akhirat kepada kita semua, kepada keluarga kita dan kepada saudara kita kaum muslimin. Semoga Allah satukan hati dari kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allah berikan kemudahan, Allah berikan pengampunan kepada mereka, Allah satukan hati-hati mereka. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi